Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Di tengah harapan dunia terhadap meredanya konflik, sebuah pesan keras dari Kremlin justru memunculkan tanda tanya baru. Serangan di berbagai kota Ukraina kembali terjadi, sementara tekanan di wilayah Donetsk semakin menjadi sorotan. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Rusia, dan mengapa satu kota bisa menjadi sangat menentukan bagi arah perang? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada Minggu 28 Juni 2026, sebuah pernyataan dari Vladimir Putin mengubah suasana yang sempat dipenuhi harapan akan jeda perang. Dunia sedang melihat kemungkinan pembatasan serangan jarak jauh, sebuah langkah yang secara teori dapat menurunkan tekanan pada kota-kota jauh dari garis depan. Namun, dari Moskow muncul arah yang berbeda. Dalam wawancara televisi pada hari itu, Putin mengatakan Ukraina telah mengusulkan penghentian bersama terhadap serangan jarak jauh. Ia juga menyebut ada gagasan agar pertempuran dibatasi pada 4 wilayah yang diklaim Rusia, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Pernyataan mengenai usulan tersebut berasal dari versi Putin. Pemerintah Ukraina belum segera memberi tanggapan ketika pernyataan itu disampaikan ke publik. Alih-alih menerima gagasan tersebut, Putin menolaknya. Ia menilai pembatasan serangan jarak jauh akan lebih menguntungkan Ukraina. Pada saat bersamaan, ia kembali menegaskan tujuan Rusia untuk menguasai sepenuhnya 4 wilayah itu. Pernyataan ini tidak berdiri sendiri. Pada Senin 29 Juni 2026, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan posisi Rusia mengenai syarat perdamaian tidak berubah sejak tahun 2024. Dalam posisi itu, Rusia menuntut pasukan Ukraina menarik diri dari 4 wilayah yang diklaim Moskow dan menghentikan upaya bergabung dengan aliansi militer Barat. Bagi banyak pengamat, kata-kata dari Kremlin pada 28 Juni 2026 harus dibaca sebagai penegasan arah perang. Rusia tidak sedang menawarkan pembekuan konflik pada garis yang ada. Moskow masih menempatkan medan tempur sebagai jalur utama untuk mencapai target wilayahnya. Disinilah perbedaan antara jeda dan pembekuan menjadi penting. Jeda berarti menurunkan intensitas serangan untuk memberi ruang perundingan atau perlindungan bagi warga sipil. Pembekuan berarti menghentikan perubahan garis pertempuran walau persoalan politik belum selesai. Putin menolak pendekatan yang menurutnya dapat memberi lawan waktu untuk memperbaiki posisi. Keputusan itu membawa pesan langsung ke garis depan. Pasukan Ukraina tidak hanya harus mempertahankan wilayah yang masih mereka kuasai, mereka juga harus bersiap menghadapi tekanan yang tidak dibatasi pada satu jenis serangan. Drone dapat mencari, mengawasi, dan menyerang target yang bergerak. Rudal dipakai terhadap sasaran yang lebih jauh atau lebih terlindungi. Bom luncur memberi pesawat kemampuan menjatuhkan amunisi dari jarak yang lebih aman. Ketiganya dapat dipadukan untuk menguras pertahanan tanpa selalu memulai serbuan darat. Karena itu, pernyataan Putin pada Minggu 28 Juni 2026 tidak hanya berbicara tentang diplomasi. Pernyataan itu memberi petunjuk tentang cara Rusia ingin melanjutkan perang. Tekanan akan tetap dijaga pada waktu dan lokasi yang dipilih Moskow, sementara sasaran wilayah di timur dan selatan Ukraina tetap dipertahankan. Di antara 4 wilayah yang disebut Putin, Donetsk memegang arti paling menentukan. Wilayah ini menjadi pusat pertempuran darat, jalur logistik, dan rangkaian kota pertahanan Ukraina. Perhatian kemudian bergerak ke salah satu kota yang berada di jalur tekanan Rusia, yaitu Kostiantinovka. Di wilayah itu, tujuan Rusia bukan sekadar mendekati pusat kota. Penguasaan jalan, kemampuan mengganggu arus amunisi, dan tekanan atas titik pertahanan dapat menentukan apakah sebuah garis bertahan tetap kokoh atau mulai menipis. Resiko itu tumbuh bahkan sebelum pasukan memasuki kawasan kota padat. Pada Senin 29 Juni 2026, dampak dari penolakan Kremlin terlihat di berbagai penjuru Ukraina. Serangan tidak hanya terkonsentrasi di satu sektor garis depan. Dalam satu hari, Dnipro, Zaporizhia, dan Kharkiv mengalami serangan dengan pola yang berbeda. Rudal menghantam satu kota, drone menyerang kota lain, dan bom luncur menekan wilayah yang berbeda lagi.
Di Dnipro, rudal Rusia menghantam kawasan infrastruktur pada siang hari. 6 orang dilaporkan tewas dan 29 lainnya terluka. Dampaknya menjalar ke bangunan usaha, sekolah, rumah pribadi, serta kendaraan yang berada di sekitar lokasi. Petugas penyelamat bekerja di antara puing dan bangunan yang rusak. Serangan ini menunjukkan bahwa ancaman dari rudal tidak hanya menyasar garis depan, tetapi juga kota besar yang berperan dalam kegiatan ekonomi dan arus transportasi. Pada hari yang sama, Zaporizhia menghadapi ancaman yang lebih dekat dan lebih sulit diprediksi. Sebuah drone menghantam minibus penumpang. 2 pria dan seorang perempuan tewas, 8 orang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Kemudian ledakan drone lain melukai 7 orang tambahan, diantaranya 2 anak. Serangan terhadap kendaraan sipil menggambarkan betapa cepat ancaman udara dapat berubah menjadi tragedi di jalan yang tampak biasa. Kharkiv menerima tekanan melalui bom luncur. Seorang perempuan berusia 23 tahun tewas dan 10 orang terluka. Sebuah tram serta lebih dari 15 kendaraan mengalami kerusakan. 1 bom lain dilaporkan tidak meledak. Bom luncur menjadi ancaman yang berbeda karena pesawat dapat melepaskannya dari jarak yang lebih aman tanpa perlu terbang tepat di atas sasaran. Bagi warga dan petugas pertahanan, waktu peringatan dapat terasa sangat singkat. Rangkaian serangan pada 29 Juni 2026 memperlihatkan masalah yang jauh lebih luas daripada kerusakan di 3 kota. Ukraina menghadapi ancaman yang memerlukan jawaban berbeda pada saat bersamaan. Rudal membutuhkan kemampuan pencegahan yang kuat. Drone memerlukan pemantauan cepat, gangguan sinyal, dan pertahanan jarak dekat. Bom luncur menuntut peringatan dini serta perlindungan bagi wilayah padat penduduk. Setiap keputusan untuk menempatkan alat pertahanan di satu lokasi, berarti alat itu tidak berada di lokasi lain. Setiap serangan memerlukan tim medis, pemadam kebakaran, petugas perbaikan listrik, polisi, dan unit pembersih bahan peledak. Semua kebutuhan itu menyerap kendaraan, bahan bakar, komunikasi, dan tenaga manusia yang juga penting bagi pertahanan di medan perbur. Kota-kota yang dihantam berada jauh dari satu sama lain. Dnipro merupakan pusat industri dan transportasi di bagian tengah timur. Zaporizhia berada di tenggara, dekat wilayah yang lama menjadi arena pertempuran. Kharkiv terletak di timur laut, tidak jauh dari perbatasan Rusia. Jarak ini membuat Ukraina tidak dapat menghadapi ancaman dengan satu lapisan perlindungan. Tidak ada bukti terbuka bahwa serangan pada 3 kota itu merupakan satu operasi tunggal yang secara langsung dirancang untuk merebut Kostiantinovka, namun dampak strategisnya tetap penting. Tekanan serentak membuat sistem pertahanan dipaksa bekerja pada banyak arah. Perhatian komando terbagi, cadangan harus disiapkan, jalur distribusi harus terus dijaga. Dalam perang modern, pembagian perhatian lawan dapat menjadi keuntungan tersendiri. Serangan jauh dari garis depan bisa mempengaruhi pilihan di garis depan, bukan karena kota-kota itu menjadi medan perebutan darat, melainkan karena kebutuhan untuk melindunginya tidak dapat ditunda. Ketika ancaman datang dalam bentuk yang beragam, pertahanan tidak cukup hanya kuat, pertahanan harus cepat, terhubung, dan mampu bergerak tanpa kehilangan kendali. Pada Senin 29 Juni 2026, tekanan di Donetsk terlihat di sekitar Kostiantinivka. Kota ini berada di selatan rangkaian pertahanan Ukraina yang menghubungkan Druskivka, Sloviansk, dan Kramatorsk. Rangkaian itu menjadi tulang punggung pertahanan Ukraina di Donetsk yang masih dikuasai Kiev. Nilai Kostiantinivka tidak hanya terletak pada wilayahnya. Kota ini terhubung dengan jalan yang membawa amunisi, bahan bakar, makanan, personil pengganti, serta korban luka dari dan menuju posisi tempur. Selama arus itu berjalan, garis pertahanan masih memiliki kemampuan untuk bertahan dan bergerak. Ketika arus terganggu, kekuatan di depan dapat melemah meski posisi mereka belum direbut. Pada akhir Juni 2026, pasukan Rusia meningkatkan tekanan menuju kota itu. Mereka mencoba mendekat melalui pinggiran, menyusup dalam kelompok kecil, lalu mencari titik yang kurang terjaga. Pola ini berbeda dari gambaran serangan besar dengan barisan kendaraan lapis baja yang bergerak terbuka menuju pusat kota. Kelompok kecil lebih sulit dideteksi ketika bergerak melalui bangunan rusak, kawasan industri, kebun, jalur rel, atau lipatan medan. Mereka dapat mengamati pergerakan lawan, memanggil tembakan artileri, dan menandai jalur bagi unit berikutnya. Setiap posisi kecil yang diduduki dapat menjadi titik awal untuk menekan lingkungan sekitar. Namun pendekatan itu memiliki keterbatasan. Unit kecil yang maju terlalu jauh dapat terputus dari dukungan.
Mereka harus membawa perbekalan, menghadapi serangan balasan, serta bergerak di bawah ancaman pengintaian Ukraina. Karena itu, Rusia membutuhkan rangkaian tekanan yang membuat lawan sulit mengirim bantuan ke area terancam. Jalan antara Druskivka dan Kostiantynivka menjadi contoh. Pada 24 Juni 2026, unit Ukraina terlihat menjalankan misi melindungi jalur tersebut dari drone Rusia. Bagi kendaraan logistik, jalan yang terlihat aman dapat berubah berbahaya dalam hitungan menit. Drone dapat menunggu di atas rute, mengikuti kendaraan, lalu menyerang pada titik yang paling rentan. Ancaman itu mengubah cara suplai dilakukan. Kendaraan besar tidak selalu dapat melaju tanpa resiko. Pengiriman harus dipecah, waktu perjalanan diubah, dan rute dievaluasi. Dalam beberapa sektor, kendaraan darat tanpa awak bahkan digunakan untuk membawa air, makanan, dan perlengkapan menuju posisi yang terlalu berbahaya bagi pengemudi manusia. Di Kostiantynivka, perebutan ruang berkaitan dengan kemampuan bertahan di bawah pengawasan terus-menerus. Bangunan yang dahulu berfungsi sebagai rumah, toko, atau gudang bisa berubah menjadi titik perlindungan, lokasi pengamatan, atau sasaran tembakan. Jalan yang menghubungkan satu blok ke blok lain dapat menjadi lorong berisiko karena terlihat dari udara. Pasukan Ukraina melaporkan mampu menahan sejumlah upaya infiltrasi di pinggiran kota pada akhir Juni 2026. Akan tetapi, biaya mempertahankan wilayah itu terus bertambah. Setiap serangan memerlukan amunisi, setiap rute yang terancam memerlukan perlindungan, setiap posisi yang rusak harus diganti dengan titik pertahanan baru. Bagi Rusia, penguasaan Kostiantynivka dapat membuka tekanan langsung terhadap Druskivka, Sloviansk, dan Kramatorsk. Bagi Ukraina, mempertahankan kota ini berarti menjaga jarak antara pasukan Rusia dengan pusat jaringan pertahanan mereka di Donetsk. Perang di sekitar kota ini memperlihatkan perubahan dalam medan tempur modern. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kendaraan paling berat atau pasukan paling banyak. Keberhasilan bergantung pada siapa yang dapat melihat lebih cepat, bergerak lebih aman, memasok lebih konsisten, dan menghubungkan keputusan di darat dengan kemampuan di udara. Di tengah situasi seperti ini, pertahanan tidak berhenti pada parit atau bangunan. Pertahanan hidup di jalan suplai, perangkat komunikasi, perlindungan terhadap drone, penanganan korban, dan kemampuan menjaga pergerakan tetap berjalan ketika ancaman datang dari berbagai arah. Perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank, pesawat tempur, atau pasukan di garis depan. Drone, serangan jarak jauh, gangguan logistik, dan kemampuan mempertahankan jalur suplai kini menjadi bagian penting dalam menentukan arah pertempuran. Situasi di Donetsk, termasuk tekanan di sekitar Kostiantynivka, menunjukkan bahwa setiap kota dan setiap jalur distribusi dapat memiliki nilai strategis yang besar. Ketika tekanan datang dari berbagai arah, kemampuan bertahan tidak hanya diuji di medan tempur, tetapi juga di belakang garis depan. Untuk mengikuti perkembangan konflik internasional, geopolitik, pertahanan, dan berbagai fakta penting lainnya, jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.